Sampai sejauh ini PSSI masih dalam tahap pendekatan agar bisa meyakinkan para pemain grade A untuk membela timnas Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu, kalau gelombang pertama ini ada setidaknya 4 nama yang benar-benar diharapkan bisa segera clear untuk selanjutnya main bagi Indonesia. Di mana mereka adalah Ole Roemeny, Kevin Dix, dan Tristan Goyer, dan Maarten Paes. Nah, khusus untuk Maarten Paes, menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, sebenarnya masih ada peluang besar bagi Paes untuk bisa segera main membela Indonesia. Dan itu nggak perlu sampai melalui CES. Sesuatu yang tentu saja menjadi angin segar bagi publik tanah air. Mengingat bagaimanapun, keberadaan Maarten Paes di bawah Mistar sangat dibutuhkan. Sudah ditekankan sejak awal kalau PSSI pasti akan menambah kekuatan untuk bisa bersaing di round 3. Apalagi kalau melihat gimana kemarin emosionalnya Pak Erick atas selebrasi timnas Australia U16 yang dinilai berlebihan. Membuat tekad beliau untuk membalas Australia dengan mengalahkan mereka, termasuk di level senior pun kian membara. Namun lebih dari itu, sudah berulang kali dijelaskan kalau dengan materi yang ada sekarang, peluang kita untuk bisa bersaing paling tidak meraih posisi 3 atau 4 cukup berat. Maka dari itu ya tadi, penambahan pemain diaspora baru, suka tak suka, nyatanya emang harus dilakukan. Yap, untuk gelombang pertama, fokus sepertinya memang akan ditekankan ke Ole Roemeny, Kevin Dix, Tristan Goyer, dan Maarten Paes, di mana Pak Erick diketahui udah membentuk tim khusus untuk mengurus hal ini. Nah, khusus persoalan Maarten Paes, jelas sampai sekarang publik masih dibuat risau apakah Paes bisa main atau tidak dalam waktu dekat. Pasalnya kita tahu sendiri kan kalau dalam jadwal resminya, masalah sidang Maarten Paes ini belum terdaftar di website resmi CES sampai Oktober nanti. Akan tetapi menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang juga paham kalau urusan beginian, memberikan sebuah pernyataan kalau sebenarnya masih ada upaya lain selain CES mengenai kejelasan Maarten Paes, serta masih ada peluang lagi bagi Paes untuk membela timnas Indonesia. Yap, menurut beliau, salah satu alternatif caranya adalah dengan memperoleh dispensasi khusus dari FIFA apapun caranya. Menurutnya dispensasi ini bisa diberikan jika FIFA menilai ada alasan kuat dan mendesak yang mengharuskan Paes segera membela timnas Indonesia. Saya pikir ngapain kita melawan regulasi FIFA? Yang kita pertanyakan, boleh nggak Maarten Paes masuk ke timnas Indonesia? Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19. Tinggal kita nego. Kata Hassani di laman YouTube-nya yang bernama Hassani's Corner. Lebih lanjut, Pak Hassani juga mengakui kalau lawan timnas Indonesia di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sangat berat, sehingga memerlukan tim yang kuat dan tambahan pemain diaspora terbaik agar dapat bersaing setidaknya mengusung target peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Karena itu Pak Hassani kembali mengusulkan agar kasus Paes ini tidak terburu-buru dibawa ke CES, tetapi mengutamakan jalan keluar lainnya. Di mana menurutnya yang paling penting saat ini adalah tim hukum dari PSSI harus bisa mempelajari regulasi FIFA dan pintar mencari celah. Kemudian melakukan konsultasi dengan tim legal FIFA. Ya emang sih, beliau sendiri menekankan bahwa dispensasi dari FIFA emang gak gampang didapat. Tapi jika berhasil, jelas itu akan menjadi langkah cepat dan efektif untuk mengatasi situasi ini. Intinya PSSI perlu menyusun argumen yang solid dan menyampaikan urgensi kebutuhan akan Paes dalam tim. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu. Setelah saya telusuri, ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar untuk Maarten Paes. Jangan dulu ke CES. Kalau ada yang lebih teliti datang ke FIFA, bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada. Biarkanlah sekarang tim dari federasi yang bekerja. Saya yakin semua bisa dilakukan. Tegas beliau.
Di sisi lain, Hernando Ari yang sekarang masih jadi kiper utama timnas Indonesia, diketahui sedikit dalam tanda kutip keceplosan terkait rencana Sinteyong untuk round 3 nanti, yang mana itu ada kaitannya dengan program naturalisasi. Yap, dilansir dari TV One News, Hernando menyebut Sinteyong sudah memaparkan rencana awal sebagai bagian dari roadmap timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tersebut. Yang mana Hernando juga menyebut kalau persiapan tersebut termaksud bagian dari sejauh mana kemampuan timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga nanti. Sebenarnya kita sudah punya roadmap, sampai mana target kita. Terus dengar-dengar Sinteyong menambah kuota pemain diaspora. Semoga yang datang bisa bawa prestasi lah untuk kita. Kalau kita bisa juara grup ya juara grup, kata Hernando dalam kanal YouTube Sport 77 dikutip dari TV One News. Lebih lanjut, saat ditanya sekali lagi soal kabar Marten Paes yang kayaknya mulai lebih optimis bisa diperjuangkan dengan cepat, Hernando menegaskan kalau ia sangat tidak mempermasalahkan hal itu terkait siapa-siapa nanti yang membela timnas. Selama dia bisa menunjukkan kualitasnya, ya udah nggak apa-apa. Intinya, bagi Hernando, semua harus saling support aja dan bersaing secara sehat. Nggak perlu baper sana baper sini karena sejatinya ini adalah hal yang normal di sepak bola modern. Bahkan Hernando sendiri juga mengatakan kalau hubungannya dengan Marten Paes juga sangat baik. Hal itu ditunjukkan ketika Paes turut memberikan semangat kepada Hernando pasca blunder melawan Irak. Pokoknya kedua kiper ini saling support kok, jadi nggak usah terlalu dibuat seolah-olah nggak tega ngelihat Hernando dicadangin. Yakin deh 1.000.000%, Hernando pun risih kok kalau dengar itu secara langsung. Kayak macam, apaan sih tuh orang? Dikira gue takut bersaing apa? Gitu. Ya, pada intinya, semoga apa yang direncanakan oleh PSSI bisa berjalan dengan lancar dan semoga para pemain grade A dari gelombang pertama ini bisa segera membela Indonesia. Karena ya, sekali lagi, timnas Indonesia masih harus banyak mengupgrade squad jika ingin melawan tim-tim macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi, serta bersaing paling enggak mengunci posisi 4 dengan Bahrain ataupun China. Maka dari itu, segala doa dan usaha benar-benar harus maksimal. Dan kita sebagai fans, pokoknya akan terus mendukung apapun situasinya. Karena kita udah terlanjur tresno dengan progres timnas Indonesia yang sekarang ini. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.